mohon untuk selalu tetap belajar. Untuk anak-anakku, semoga kalian menjadi anak yang hebat dan selalu semangat. Sebelum kita belajar, seperti biasanya kita absen dulu lah. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah. Semua hadir hari ini. Kita akan mulai materi, tapi sebelumnya juga berdoa ya. Sebelum belajar, ya silakan pimpin doa. Ingat, saya pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Semoga doa hari ini bisa membawa kalian lebih mengerti dan memahami pelajaran yang disampaikan dan bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Kalian buka buku ekonomi halaman 65. Coba kerja halaman 65. Baca dulu. Ya, Ibu ingin bertanya. Minggu yang telah lalu itu materinya masih ingat apa itu? Pembangunan nasional. Pembangunan nasional. Nah, kalau pembangunan nasional itu salah satu yang mempengaruhi pembangunan nasional itu sendiri, yaitu sumber daya manusia. Assalamualaikum. Ya, silakan. So, duduk. Manusia itu berperan aktif dalam mengolah dan menghasilkan barang atau jasa. Dalam memproduksi barang atau jasa itu memerlukan tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya. Nah, kalau tidak tenaga tidak ahli, artinya akan menghambat pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan nasional. Jadi materi hari ini kita membahas masalah ketenaga kerjaan. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas masalah ketenaga kerjaan, ibu bertanya dulu, dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga, siapa-siapa yang bekerja? Ayah, paman, kakak juga. Nah, mereka itu bekerja untuk apa? Berarti untuk memenuhi kebutuhan mereka di dalam rumah tangga. Selain untuk diri mereka sendiri, juga untuk keluarga. Kalian sekolah perlu biaya, makan, pakaian, juga buku, beli buku lah, beli pen, sepatu. Nah, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. KD, kompetensi dasar hari ini, menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan. Terus materi dasar yang lain menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan nasional. Nah,
pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, misalnya disingkat saja ya. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran kalian mampu menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Dan yang ketiga, menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan. Nah, setelah perhatikan materi hari ini yang Ibu sampaikan, nanti di sesi terakhir ada tanya jawab yang hasilnya untuk menambah nilai kalian. Mulai kita membahas mengenai pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 1 Pasal 2. Pasal 1 Ayat 2. Tenaga kerja artinya adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kehidupannya sendiri dan memenuhi kehidupan masyarakat. Itu pengertian dari tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terus angkatan kerja. Dodo Hadikusumo beliau mendefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan dan mencari kesempatan dalam pekerjaan yang produktif. Ini menurut Dodo Hadikusumo. Angkatan kerja. Angkatan kerja dikategorikan ada dua. Pertama, penduduk usia kerja. Yang kedua, penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja umurnya, batas umur itu di Indonesia itu berlaku 15 sampai 64 tahun. Nah, ini umur yang penduduk usia kerja. Nah, kalau penduduk di luar usia kerja, ada dua kategori tadi. Batas tidak terbatas ini. Tidak terbatas artinya 15 tahun ke bawah atau 64 tahun ke atas. Kalau 15 tahun ke bawah berarti umur usia anak-anak berarti. Kalau 64 berarti sudah tua sekali. Artinya ada produktif dalam bekerja. Jadi ada dua, inilah usia penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Nah, ini tidak terbatas kan umurnya. Nah, kalau kita mengingat sejarah, itu revolusi industri di Inggris mempekerjakan seorang anak yang itu namanya Oliver Twist. Mempekerjakan anak umurnya 10 tahun. Nah, bayangkan tuh masalah revolusi industri di Inggris zaman dulu. Itu tentang sejarah, kita sedikit berkisah sejarah di negara Inggris. Tapi tidak di Indonesia. Indonesia batasnya ini 15 sampai 64 tahun. Terus kesempatan kerja adalah hubungan antara angkatan kerja dan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Kesempatan kerja berarti kondisi dan keadaan di mana tersedianya lapangan kerja dan mereka sanggup dan mampu untuk menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan mereka, sesuai bakat mereka masing-masing. Nah, itu kesempatan kerja pengertiannya ya. Nah,
Ya, silakan. Bu, tadi sudah dijelaskan angkatan kerja di Indonesia batas umur 15 sampai 64 tahun. Berarti kami termasuk kategori usia kerja, Bu. Ya, tentu. Kalian batas umur 15 sampai 64 tahun. Sekarang umur kalian berapa? 16 tahun. 16, 17 ya. Nah, ini kalian termasuk dalam termasuk angkatan kerja, usia kerja termasuk. Tapi, ada tapinya ya. Karena memang kalian 16, 17 umur ini masuk usia kerja, tapi kalian masih duduk di bangku sekolah. Berarti kalian tidak termasuk pekerja dengan angkatan kerja. Nah, itu ya. Jadi kalian memang usia kerja tapi tidak termasuk dalam angkatan kerja. Terus jenis-jenis tenaga kerja. Ada 3 jenis tenaga kerja. Ini berdasarkan kualitas. Nah, kita di sini menulisnya pertama 3 jenis. Hapus dulu ya. Tolong dulu hapuskan. Bentar, ada yang tidak mati nanti kita tanyakan kembali. Ya sudah. Jenis tenaga kerja. Nah, untuk menyebutkan jenis tenaga kerja, Ibu minta kalian dibantu Ibu dulu. Bantu Ibu untuk menganalisis penyajian ini. Ya silakan. Ada yang bisa. Nah, di sini Ibu menjelaskan, ini di sini ada 3 jenis tenaga kerja. Bu ambil dulu di sini. Nah, ini adalah gambar seorang dokter yang sedang melayani pasien. Dokter, berarti ini pangkatnya dokter. Ini termasuk adalah jenis tenaga kerja terdidik, artinya dokter. Selain dokter ada juga insinyur, guru, yang terdidik. Kenapa demikian? Karena mereka mendapatkan keahlian, ini kemahiran, ini dari bangku sekolah, baik non formal maupun formal. Ini jenis tenaga kerja terdidik. Terus ada lagi, Bu ambil, ya ini gambar, ayo, perbaikan sepeda motor. Tadi dari orang yang memperbaiki juga ada sepeda motornya ini. Nah, di sini termasuk tenaga kerja. Berarti ini orangnya tenaga kerja terlatih. Nah, terlatih karena mereka mendapat keahlian dari pengalaman. Dari pengalaman, mereka mendapat keahlian memperbaiki sepeda motor ini dari pengalaman mereka sendiri. Jadi, walaupun tidak di bangku sekolah, mereka sudah berpengalaman terlebih dulu. Jadi ini muntir, namanya muntir. Ada juga selain ini pelukis. Nah, juga itu kan pengalaman. Nah, terus ada lagi selain pelukis itu tukang jahit juga lah. Nah, banyak contohnya yang tenaga kerja terlatih. Terus ada lagi, nah ini gambar seorang pekerja dalam sebuah bangunan. Kita melihat orangnya, tenaga kerja. Ini termasuk contoh tenaga kerja tidak terdidik. Artinya apa ya? Mereka bekerja cuma mengandalkan
mulailah dari sekarang. Nah, kalian membiasakan hidup disiplin, belajar tekun, terus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ciri bangsa negara yang maju itu adalah masyarakat yang pandai dan disiplin. Bangunlah negara dan bangsa sejajar dengan negara-negara lain. Oke? Alhamdulillah kalian sudah memahami. Sekarang kesimpulan dari materi tersebut. Tenaga kerja merupakan penduduk berada dalam usia kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut memasuki usia kerja. Nah, batas tadi 15 tahun sampai 64 tahun. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Jadi angkatan kerja merupakan hubungan antara tenaga kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Nah, untuk pertemuan minggu depan, pembahasan kita selanjutnya adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tugas di rumah, buat kesuman, materi selanjutnya. Jadi kalian langsung materi yang Anda dapat dengan tetap semangat. Jangan lupa bukunya dibaca, ya, dibaca bukunya. Sudah Ibu sampaikan tadi, sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir tentang beberapa tujuan pembelajaran yang kalian mampu menjelaskan. Jadi pertanyaan Ibu, pengertian tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Silakan, siapa? Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ya, bagus, betul itulah. Jadi setiap orang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan masyarakat. Nah, batas usia kerja di Indonesia itu 15 sampai 64 tahun. Sekarang bertanya, tenaga kerja yang kasar dan hanya mengandalkan tenaga termasuk apa itu? Ya. Tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik karena semua mengandalkan tenaga kasar. Ya, tepuk tangan untuk dua orang. Siapa Mbak? Ja, tuh, Muhammad Perhatian. Ada lagi pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya kalian maju nih lah, maju menunjukkan gambar. Nah, tadi dijelaskan. Tadi siapa yang maju yuk? Ya, kita maju lagi, kita maju lagi. Ini pasti bisa nih kan? Gambar. Nah, coba acak secara acak, tunjukkan gambar dan jelaskan. Ya. Di foto ini saya melihat kurir bangunan yang termasuk tenaga kerja tidak terdidik dan yang terlatih. Sudah. Iya. Ya, gambar yang menunjukkan adalah tenaga kerja kurir atau angkut, tenaga angkut yang termasuk tenaga kerja tidak terdidik. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk Ilham. Nah, ada lagi satu lagi pertanyaan. Ada berapa jenis tenaga kerja? Ya? Ada 3, Sebutkan. tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik. Oh ya, betul. Kalian sudah paham, memahami bahwa sumber daya manusia, ya, seperti kalian inilah merupakan aset yang sangat penting sekali. Bagi pembangunan negara dan perusahaan. Kalau memang kalian bekerja di perusahaan, jadi sumber daya manusia itu sangat penting dan sebagai aset bagi negara dan perusahaan. Nah,
Silakan